Saat ini, Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. Green Radio Line, Beyond the Limit. Hai Fani, senang banget nih sekarang kita udah bergabung sama Fani Ayu Anggraini. Terima kasih banget udah meluangkan waktu untuk berbicara dengan saya di program Bumi Kita dan juga untuk didengarkan oleh pendengar-pendengar Bumi Kita nih. Dan juga mungkin sekedar itu aja nih. Sebelumnya kita mau introduce ourselves dulu. Saya sendiri Livia Oktaviani sebagai host dari program Bumi Kita. Yang mana di sini kita membahas isu-isu lingkungan dari mulai lokal sampai dengan internasional. Nah, setelahnya mungkin Kakak Fani boleh introduce yourself, please. Oke, halo teman-teman. Saya Fani Ayu Anggraini. Umur saya 22 tahun dan student di Australia. Oke. Boleh dikenalin Kak Fani ambil jurusan apa nih di Australia sendiri? Oh, di Australia saya kuliah leadership management. Oke, good. Mungkin Kak Fani boleh tahu nggak sih udah berapa lama di Australia ini menghabiskan waktu dan juga sebagai student di sana? Saya udah di Australia udah 2 tahun setengah kurang lebih ya. Oke, berarti dari tahun 2018. Oke, 2018. 2018. Oke, terima kasih banyak. Nah, sebelumnya nih kita mau tahu nih bagaimana sih kondisi pandemik dari COVID-19 di Australia sendiri? Karena sekarang di Indonesia sudah mulai naik lagi nih angka dari korban-korban COVID-19 ataupun yang terjangkit nih positif COVID-19. Di Australia bagaimana, Kak? Di Australia sendiri itu udah mulai membaik, tapi tetap masih ada yang kena. Okay. But not like before. Oke. Nggak terlalu banyak lagi kayak yang sebelumnya sampai lockdown, toko-toko cuman take away. Di sini udah semuanya udah membaik, masyarakat udah beraktivitas masing-masing, udah mulai aktivitas yang lain-lain. Oke, good. Nih kita mau tanya nih, apa sih gitu alasan dari Kak Fani untuk pindah dari Indonesia ke Australia untuk menempuh studi ataupun apa nih alasan dari besarnya begitu? Wah, alasannya bisa membanggakan orang tua. Habis itu bisa berguna bagi orang tua, bagi orang-orang nanti di kotaku. Ya bermanfaat lah untuk orang-orang yang lain, bisa membuka lapangan kerja juga, bisa menuntut ilmu dan dipergunakan untuk di negaraku nanti. Oke. Kalau boleh tahu Kak Fani di Indonesia di mana ya Kak Fani ya? Tempat tinggalnya? Di Pekanbaru, Riau. Oke, Pekanbaru. Anak mana nih? Daerah mana nih Kak Fani? Marpoyan. Oke, anak Marpoyan ya Kak ya. Iya. Oke. Terus kita mau kasih tahu nih kenapa sih alasan kita untuk mengundang Kak Fani. Dan juga sebelum itu kita mau memberitahu bahwa isu atau topik yang akan kita bawa hari ini adalah perbedaan dari isu alam serta lingkungan di Indonesia dan juga Australia. Dan kenapa sih ini penting? Karena mungkin ada hal-hal yang bisa dipelajari nantinya dari apa yang disampaikan Kak Fani untuk bisa diterapkan di negeri kita sendiri. Dan juga kenapa kita mengundang Kak Fani? Karena memang sudah kita tahu beliau sudah menghabiskan 2,5 tahunnya di Australia. Kurang lebih pastinya sudah terlihat ya bagaimana perubahan lingkungan ataupun kebijakan-kebijakan di sana yang dilihat nih. Dan ya seperti itu Kak Fani. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu ya Kak ya. Iya, sama-sama. Aku juga senang. Oke, good. Kemudian kita kepo nih, apa sih kegiatan Kak Fani sekarang di Australia? Sekarang sekolah aku online. Karena belum semua sekolah di sini bisa mengikuti belajar dengan bertatap muka dengan dosennya. Dan selain kuliah, aku juga bekerja di sini. Oke. Iya, untuk membiayai kuliahku. Karena aku nggak mau minta lagi sama orang tuaku. Waduh, keren banget nih. Aduh, berarti Kak Fani selain kuliah di sana melanjutkan studi S1 ya Kak ya? Iya, S1-nya dan juga membiayai kuliahnya sendiri dengan bekerja di sana. Jadi student di Australia sendiri boleh bekerja ya Kak ya?
Boleh, tapi cuma 24 jam, sorry. Tapi cuma 20 jam per week. Oke, berarti Iya, itu 20 pun nggak boleh hours. lebih. Oke. Berarti ada regulasinya ya, boleh bekerja tapi hanya 20 jam selama 1 minggu berarti. Iya, selama 1 minggu. Oke, great, amazing. Kemudian mungkin kita mau tanya nih, apa sih perbedaan ya yang dirasakan Kak Fani sendiri setelah sebelumnya Kakak berarti sudah besarnya di Indonesia ya, baru menghabiskan waktu kurang lebih 2,5 tahun di Australia. Perubahan apa nih yang mencolok yang Kakak pribadi rasakan tinggal di Indonesia serta tinggal di Australia sendiri? Banyak banget perubahan, perbedaan di lingkungan di Australia sama di Indonesia. Di sini orangnya lebih disiplin, terus orangnya sangat menjaga kebersihan, menjaga lingkungan, sayang sama binatang, sama semuanya. Contohnya dari kita bisa lihat tong sampah di sini ada 3 macam. Untuk kardus, botol, makanan yang lain-lain. Itu semuanya harus diletak secara berbeda, berpisah-pisah. Kalau kita salah taruh atau salah membuang sampah nggak sesuai pada tempatnya, kita bakalan kena denda, dan dendanya itu sangat mahal. Gitu. Terus misalnya binatang-binatang di sini hidupnya aman, tentram. Kita nggak boleh kayak mengganggu, kayak merusak. Habis itu membunuh binatang sembarangan, itu kita nggak boleh. Oke. Semuanya itu ada dendanya dan nggak bisa sembarang-sembarang di sini. Oke. Berarti memang menonjol banget ya, apalagi di isu lingkungan seperti bagaimana menjaga kebersihan, memilah sampah. Berarti di sana sudah ada pemilahan sampah ya, Kak Fani ya? Iya. Benar. Iya, udah ada. Oke, keren. Terus mungkin kayak misalnya kita ambil kesimpulan yang tadi Kakak bilang bahwa sampahnya sudah dipilah menjadi 3 sampah yang berbeda begitu. Kenapa sih menurut Kakak hal itu belum diterapkan di Indonesia sendiri? Serta yang Kakak bilang tadi juga kayak hewan-hewan di sana itu dilindungi, ibaratnya orang tidak bisa menyangkarkan hewannya, ya kan? Atau pribadi, ternak pribadi, bukan ternak pribadi ya? Iya, nggak bisa. Ya begitu. Tidak bisa diternak, ya, nggak bisa dipelihara gitu. Oke, nggak bisa dipelihara begitu. Sedangkan kenyataannya di Indonesia banyak nih hewan-hewan yang dipelihara, bahkan mungkin hanya di kandang saja, tidak bisa keluar-keluar, kan bagaikan di penjara begitu ya. Kakak sendiri kenapa sih melihat hal ini begitu? Kenapa hal ini terjadi di Indonesia sedangkan di negara luar itu tidak terjadi? Karena di negara maju mereka udah dididik dari kecil cara membuang sampah. Membuang sampah nggak boleh sembarangan. Mereka udah dididik jangan saling mengganggu hewan, harus sayangin hewan, binatang. Mereka udah diajarin sama orang tuanya dari kecil. Dan di Indonesia, kebanyakan aku belum gimana ya, nggak semuanya diajarin membuang sampah, membuang sampah pada tempatnya. Bener. Dan Indonesia juga mereka lebih kayak mana ya? Mereka aja nggak buang pada tempatnya, ngapain gua harus buang pada tempatnya kayak gitu. Dan sedangkan di sini kan ya kita tuh harus menerapkan dari diri kita sendiri baru kita bisa menjadi orang yang maju. Oke, bener, keren banget nih. Dan juga Kak, ini kita mau ngelihat isu dari kebakaran yang terjadi 2019 tahun lalu nih di Australia sendiri. Kan ada hutan Australia yang lumayan besar, lumayan banyak tuh yang terbakar. Dan juga Kak Fani kan tinggal di Pekanbaru nih, Riau. Sedangkan Riau sendiri isu tentang kebakaran hutan, asap kan sering kita temui ya Kak ya. Dan juga gimana nih Kakak melihat waktu dulu tinggal di Indonesia kita terkena asap, terus tinggal di Australia negara maju ternyata ada asapnya juga. Bagaimana nih Kak? Kalau di sini kebakaran hutan bukan dari manusia ya. Di sini memang murni dari matahari karena panas. Karena di sini kalau summer itu panas banget. Oke. Apalagi di suburb-suburb bagian yang banyak hutannya,
itu panas banget pasti. Ya, dan itu bisa menyebabkan kebakaran hutan. Dan sedangkan di Pekanbaru itu dibuat oleh manusia, oleh kepentingan manusia, kepentingan pemerintah, dan penanganan kebakaran hutan di sini itu sangat luar biasa. Bayangkan aja, beribu-ribu hektar yang kebakar di Australia, asapnya nggak sampai kemana-mana, dan asapnya itu cuman kayak bertahan di pagi hari, misal banyak banget asapnya, dan sore hari itu asapnya udah nggak ada. Penanganan pemerintahnya itu sangat luar biasa. Cepet banget pemerintahnya nggak mau masyarakatnya itu menderita karena asap, kena penyakit yang lain-lain gitu. Oke. Mungkin itu juga ya menjadi pertanyaan kita, kenapa karena di tahun 2019 mungkin Kak Fani di Australia 2019 kemarin kabut asap lumayan tebal lumayan sih, sangat tebal di Riau sendiri. Dan itu ada beberapa bulan, tidak hanya 1 bulan tapi beberapa bulan. Dan ini masih pertanyaan nih, kenapa negara Australia bisa nih dengan cepat penanganannya sedangkan Indonesia tidak, kota kita sendiri tidak begitu ya Kak ya. Oke. Kenapa? Karena pemerintahnya bagus. Dan di Australia juga nggak kebakaran hutannya juga lama, karena summer itu kan bisa sampai 3 bulan. Summer itu bisa sampai 3 bulan, dan banyak banget yang kebakar berpuluhan hektar. Ribuan mungkin ada. Tapi ya itu tadi, dampaknya itu nggak terlalu besar ke masyarakatnya. Nggak seperti di Pekanbaru, itu sangat kayak gimana ya, kalau bisa dibilang Pekanbaru itu udah seperti kalau udah kebakaran hutan kayak negara di atas awan. Bener banget. Sesek ya Kak ya. Di sini tuh nggak sama sekali nggak ada. Nyesek banget kalau di Pekanbaru waktu dulu. Iya bener banget. Nah keren banget nih informasi yang udah Kakak bagi ke kita. Mungkin kita juga pertanyaan selanjutnya nih, apa sih Kak menurut Kakak pribadi hal-hal yang harus dipelajari dari perbedaan yang sudah Kakak temui nih dari Kakak tinggal di Indonesia serta tinggal di Australia nih? Perbedaan-perbedaan di Australia yang mungkin bisa diterapkan juga di Indonesia, menurut Kakak pribadi apa sih? Jangan ngaret, habis itu on time. Ya, terapkan pada diri kita sendiri kalau kita itu mau bagaimana. Kita mau bagaimana, kita mau disiplin, itu kita harus memulai dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Dulu saya juga orangnya nggak on time. Kalau ke sekolah juga selalu terlambat. Iya benar. Tapi semenjak saya di sini, saya nggak pernah telat, on time, tepat waktu. Ya, saya belajar dari semua itu di sini. Australia memang bagus banget. Jadi apa sih misalnya perbedaan di sana di Australia sendiri yang mungkin bisa ditiru nih, diterapkan kembali di Indonesia, seperti halnya dari sampah itu sendiri, harapan Kakak begitu, atau mungkin penggunaan plastik nih di Australia sendiri. Mungkin kita boleh conversation lagi, di Australia sendiri penggunaan sampah plastik bagaimana, kayak kantong plastik dan sebagainya itu Kak? Plastik, kalau plastik di sini masyarakatnya udah luar biasa banget. Kalau mereka nggak terlalu, misalnya mereka mau bawa barang itu mereka bawa bag sendiri. Habis itu misalnya kita juga mau menawarin mau plastik atau enggak, mereka bilang nggak mau. Mereka lebih pilih dipegang aja daripada harus menggunakan plastik itu sendiri. Dan mereka kalau terpaksa juga pakai plastik, dan mereka simpan plastiknya dan digunakan untuk selanjutnya, berbelanja selanjutnya lagi gitu, nggak dibuang. Dan di sini juga plastik kita harus beli, kayak kadang 15 sen, 10 sen, seperti itu.
Untuk 15 sen atau 10 sen itu termasuk murah atau menengah untuk ukuran plastik nih Kak, menurut Kakak? Menurutku murah sih. Cuman mereka lebih memilih nggak mau beli. Karena apa? Ya udah tertanam dari hati mereka, dari mereka ini udah nggak pengen lagi gunain plastik, mengurangi plastik karena mereka mau save bumi mereka. Oke, great, amazing. Kalau untuk Indonesia sendiri ya Kak, di negara kita nih, di Bali sendiri dan juga Bali sudah menerapkan di tahun 2018 untuk bye-bye plastic bag maksudnya. Jadi tidak menggunakan plastik lagi, membawa kantong seperti halnya di Australia, dan juga Jakarta udah mulai nih Kak. Tapi sayangnya beberapa kota atau provinsi masih belum menerapkan, kayak misalnya kota kita sendiri, Pekanbaru di Riau, itu belum ada nih kebijakan dari pemerintah untuk preventif sampah-sampah dari plastik bag ini sendiri. Nah mungkin itu bisa ya Kak ya dicontoh nih untuk masyarakat kita di sini, bagaimana sampah plastik itu bisa berdampak banget. Keren. Mungkin yang lain atau ada Kakak? Dan itu dimulai dari Iya benar. Itu dimulai dari diri kita sendiri aja. Kalau kita belanja tempat lain itu menggunakan plastiknya kita bisa simpan, dan bener. Sediakanlah plastik dalam tas kita agar nanti kita pas berbelanja itu kita udah sedia langsung plastik bag dan kita nggak perlu lagi gunain banyak plastik. Oke. Dan mestinya pemerintah di Pekanbaru juga harus ngikutin gimana cara memilih sampah ini, harus mengajarkan masyarakatnya untuk disiplin. Ya itu tadi. Oke, keren. Oke Kak, mungkin terakhir nih kita mau tanya, apa sih pesan Kakak untuk pendengar dari Green Radio Line atau sahabat Green yang kita panggil, dan juga teman-teman di Indonesia tentang isu lingkungan boleh, atau pesan-pesan pribadi Kakak boleh banget nih. Oke, pesan saya buat teman-teman, sayangilah bumi kita, jagalah kebersihan lingkungan kita. Nggak usah lingkungan dulu, rumah kita sendiri, kita harus belajar dari rumah kita sendiri, baru kita bisa memulai ke lingkungan. Dan nanti pasti mereka, orang-orang di sekitar kita pasti mengikuti kalau kita berbuat baik, kayak memberi contoh yang baik kepada yang lainnya. Nggak usah pikirin orang, kenapa sih dia ini nggak kayak gini, aku harus kayak gitu. Nggak usah pikir, itu semua dari diri kita sendiri. Ya kita tanam diri kita harus gimana, kita harus bisa menjaga bumi kita sendiri. Oke. Habis itu soal yang mana ya, pesan-pesannya lagi, coba kapan-kapan main ke luar negeri, terus lihat perbedaannya. Kita bisa langsung lihat kalau kita udah kayak traveling ke luar negeri, itu kita bisa lihat perbedaannya di negara kita sendiri. Oke. Nah, mungkin pesan Kakak tadi, kita bisa melihat bagaimana di luar negeri penerapannya tentang penerapan kebijakan-kebijakannya, bagaimana. Oh iya, cintailah Go Green. Oke. Kita harus terapkan Go Green di diri kita, di lingkungan kita. Oke, keren banget. Nah, mungkin itu sih Kak dari interview kita kali ini untuk dengan tema perbedaan isu lingkungan di Australia dan Indonesia sendiri. Terima kasih banyak Kak Fani untuk sudah meluangkan waktunya nih berbincang dengan kita. Banyak banget informasi-informasi baru yang mungkin kita nggak tahu nih. Jadi kita dapatkan dari Kak Fani. Terima kasih Kak Fani. Semoga Kak Fani sehat-sehat di sana, tetap menerapkan protokol kesehatan, dan juga salam untuk teman-teman di Australia ya Kak ya. Iya. Oke, thank you Kak Fani. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru, Green Radio Line, Beyond the Limit.